Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan membahas soal di mana soal itu memerlukan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Apakah di kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sudut istimewa ini wajib kita kuasai. Oke. Sekarang mari kita lihat soal. Ayo semangat dulu, jangan lupa like, subscribe, share, dan bagikan ya, serta nonton sampai habis supaya lebih paham. Soal nomor 1. Sin 30 kali cos 135 kali tangen 240 bagi cos 60 kali sin 225 kali kotangen 330 adalah, yang pertama, rumus kotangen A itu sama dengan 1 per tangen A. Maka nilai kotangen 330 sama dengan 1 per tangen 330. Hasilnya sama dengan 1 per 1 per 3 akar 3, yaitu min akar 3. Nah, jawabannya adalah kita masukkan nilai sin 30 setengah cos 135 min setengah akar 2 tangen 240 akar 3 kita kalikan dibagi cos 60 setengah kali sin 225 min setengah akar 2 kali kotangen 330 min akar 3. Nah, setelah kita kalikan kemudian kita bagi, ternyata hasilnya adalah min 1. Oke, ayo sekarang kita akan membuktikan sin 240 ditambah sin 225 ditambah cos 315 sama dengan min setengah akar 3 atau min akar 3 per 2. Bagaimana caranya? Nah, kita cari dulu nilai sin 240 derajat, tengok tabel. Kemudian sin 225, tengok tabel. Dan kemudian cos 315, silahkan ditambahkan. Akhirnya hasilnya terbukti. Jangan lupa tentukan nilai sin 30 derajat, yang A, yang B sin 240, yang C sin 225, D 315. Semangat, pasti bisa, gampang loh. Yang penting kalau kita punya harapan meraih cita-cita, maka matematika akan kita lakukan, akan kita belajar sebaik mungkin. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan soal kedua. Tentukanlah nilai cos 330 derajat kali tangen negatif 315. Nah, ingat, tangen min A derajat itu sama dengan min tangen A derajat. Dan tangen A derajat pada kuadrat keempat negatif, sedangkan cos pada kuadrat keempat positif. Jadi nilai cos 330 derajat setelah kita tengok tabel dan kita wajib hafal, yaitu jawabannya setengah akar 3. Kita kalikan negatif tangen 315 yaitu min 1, min kali min positif, maka setengah akar 3 kali 1 jawabannya setengah akar 3 atau disebut akar 3 per 2. Oke, silahkan kerjakan nomor 4. Tentukanlah nilai sin 2 kali sin 60 kali kotangen 60 ditambah tangen 60. Berdasarkan soal nomor 3 kita pedomanin. Lihat,
4 sin 60 kali kotangan 60 ditambah tangan 60. Nah, perbedaannya soal nomor 3 4 kali sin 60. Soal nomor 4 nilai 2 sin 60. Nah, dengan memasukkan nilai sudut istimewa dari tabel, maka bisalah kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang soal nomor 5. Nilai dari cos 1220 derajat. Berarti ini udah lebih putaran 360. Maka kita akan memakai rumus cos alfa ditambah K kali 360 sama dengan cos alfa. Nah, sekarang kita pikirkan berapa putaran untuk 360. Maka di sini K-nya kita ambil 3. 3 kali 360 dapat 1080. Maka untuk menjadi 1020 kita kurangin 60. Jadi jawabannya cos min 60 sama dengan cos 60. Hasilnya adalah setengah. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 7, yaitu soal cerita. Wajib ini dikerjakan. Ya, semua yang ada dalam video ini, baik contoh yang sudah ada jawabannya, latihannya, silahkan. Tuh, diketahui tangen A sama dengan 3/4 dengan A sudut lancip. Tentukanlah nilai cos A. Jawab, rumus tangen A sama dengan Y per X. Y-nya 3 dan X-nya 4. Nah, pakai dalil Pitagoras, R adalah akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 adalah akar 25 sama dengan 5. Maka nilai cos A rumusnya adalah X per R dapat 4/5. Yuk latihan. Tentukan nilai 2 kali cos A. Tak sampai 1 menit. Siap nih, ayo buruan. 2. Segitiga ABC dengan sudut siku-siku di C. Cos B sama dengan 0,8. Dan panjang sisi A sama dengan 16 cm. Tentukanlah panjang sisi B dan C. Kita lihat sebuah segitiga, kemudian kita ingat dalil Pitagoras. Cos B sama dengan 0,8. Sama dengan 8/10. Artinya A-nya 8, C-nya 10. Diketahui sisi A juga 16 cm. Berarti sebanding dengan 8 dan 16. Tentu C10 sebanding dengan C20. Kita kalikan 2. 10 kali 2 dapatlah C sama dengan 20. Nah, dengan dalil Pitagoras untuk mendapatkan nilai B, masukkan nilai C sama dengan 20, A sama dengan 16, hasilnya sama dengan 144, maka B adalah akar 144. Akarnya sama dengan 12, jadi dapatlah sisi B. Ayo kita cari nilai sekan B. Hai, semangat pejuang cita-cita. Ayo kita lihat lagi soal nomor 3. Segitiga ABC dengan siku-siku di A. Panjang sisi AB sama dengan 10 cm. Panjang sisi AC sama dengan 5 cm. Maka tentukanlah nilai dari sin C ditambah cos B. Oke, akan kita jawab. Perhatikan segitiga ABC. Maka dengan dalil Pitagoras didapatlah BC-nya 5 akar 5. Sedangkan sin C adalah sisi di depan sudut C, yaitu AB per sisi miring.
dapat 10 per 5 akar 5. Kita sederhanakan, bagi 5 dapat 2 per akar 5. Sedangkan cos B yaitu perhatikan sudut B. Maka sisi samping bagi sisi miring yaitu AB per BC. Didapat 10 per 5 akar 5 sama dengan 2 per akar 5, yaitu sama-sama kita sederhanakan. Sekarang jawabannya sin C ditambah cos B adalah 2 per akar 5 ditambah 2 per akar 5 sama dengan 4 per akar 5. Kita sederhanakan lagi menjadi akar 5 kali akar 5 sama-sama sehingga hasilnya menjadi 4 per 5 akar 5. Ayo mari latihan, tentukanlah nilai cos C ditambah sin B. Pastikan ya dicari, jangan. Matematika itu alat tes masuk UTBK, PNS. Nah, semangat para pejuang cita-cita, jangan pernah menyerah. Oke, kita lihat lagi soal nomor 4. Jika cos B sama dengan negatif akar 3 per 2 dan sudut B terletak pada kuadran kedua, tentukan nilai sin B dan tan B. Maka pada kuadran kedua, sin B positif. Cos B, tangen B, dan kotan B itu adalah negatif. Jadi dari cos B yang diketahui, maka nilai X-nya adalah min akar 3 dan R-nya adalah 2. Maka nilai Y sama dengan dalil Pythagoras kita masukkan 2 kuadrat, yaitu dikurang dengan akar 3 pangkat 2 menjadi akar 4 dikurang 3. Hasilnya akar 1, maka dapatlah Y sama dengan 1. Oke, maka selanjutnya carilah sin B sama dengan Y per R. Didapat Y-nya 1, R-nya adalah 2, 1 per 2. Dan tangen B sama dengan min Y per X, min 1 per akar 3. Jadi hasilnya adalah min akar 3 per 3. Oke, selanjutnya pastikan kita bisa melatih diri untuk menjawab soal-soal ini, menguji. Terima kasih yang telah mengikuti channel FIN. Sampai jumpa.